Yang pengalaman terindah saya rasa tengah malam, udah aduh ya Allah apa kejadian lainnya pikir kan, tuh harimau matanya merah ya kan. Yang bukan non muslim sampai ke situ juga Pak. Kenapa bisa seperti itu Pak? Kenapa bisa memakai jalur di situ? Ya kadang-kadang gini karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Bapak atas waktunya. Kami dari Masjid Syariah kita ingin sedikit berbicara mengenai sejarah masjidku ini dan program sejarah masjidku. Pada Jumat ini kita bertepatan di Masjid Babus Salam Sukamaju. Kalau saya boleh tanya, boleh tahu nama Bapak, nama lengkap siapa Pak? Oh, nama lengkap Pujian Ginting SH MH. nama lengkap saya Mariono Pak. Nama saya Indra Mayu Sakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Haris Ashab. Itu aja lah. Umur Jalan 55 Tahun berapa? tahun 1966. Tahun 54. 53. Tahun berapa Pak? 1967. Lebih tua setahun Pak Pujian ini. Tahun berapa lahir Pak? Alhamdulillah lahir tahun 71. Perkiraan umur sekarang? Udah 49. Masih muda, milenial. Pak tinggal sekarang Pak Indra di mana? Di Dusun 4A, saya Mencirim. Ya, makanya Babus Salam ini perbatasan antara Desa Sukamaju dan Desa Semencirim. Tapi posisi Pak Indra berKTP Semencirim. KTP Semencirim. KTP masih Desa Sukamaju, tinggalnya di Pasar Rambat, Pak. Saya tinggal di Sukamaju juga. Gang Jambu, Sukamaju Dusun 1. Asal orang tua Bapak asli dari mana? Dari Jawa. Kebetulan saya dibawa ke Sumatera umur 2 tahun Pak. Umur 2 tahun dari Jawa, Bapak dibawa Kemari. Berarti langsung ke Desa Sukamaju. Dan waktu itu kami tinggal di Seskambing. Dan kelas 3 SD pindah kemari. Kalau cerita mengenai orang tua Bapak asalnya dari mana Pak? Aslinya di sini Sukamaju. Sukamaju, saya sendiri lahir di Sukamaju ini, Pak. Oh, kalau saya anak perantauan. Saya dari Tanjung Balai Asahan, kuliah di Medan, ketemu jodoh di sini, di Semencirim. Orang tua Pak Indra Asli Tanjung Balai. Tanjung Balai. Ya. Asli dari Jawa saya. Orang tua masih di Jawa semua. Pak Ashab lahir di sini. Lahir di Jawa juga. Saya pendatang di sini. Tahun berapa? Datang tahun 99, bulan Agustus tahun 99. Saya kan setelahnya dari Jawa, dua-duanya suami istri dari Jawa. Waktu itu saya dan istri saya ingin merantau ke Sumatera. Akhirnya saya dan istri saya pun ada konsultan yang membawa kami kemari gitu. Tapi waktu itu istri saya duluan kemari, baru 2 bulan kemudian saya nyusul kemari. Tinggal di Perumnas Mandala. Oh, Mandala sana. Iya. Belum kemari ya? Belum, Bisa masih di kemari. sana. Bisa kemari tuh tahun 2004. sorry, 2004. Tadi Pak Ashab dari Jawa, klarifikasi Pak. Jawa. Oh, saya Jawa Tengah, daerah Kebumen. berkeluarga tahun berapa Bapak? Tahun 90, Pak. Tahun 79. Nikah di Semencirim ini tahun 1995. Oh, menikah tahun 99. Kalau ibu asal dari Asli orang Pasar Rambat, Semencirim ini juga. Asli di sini Semencirim. Dari Jawa. ketemu di sini. Enggak, dari Jawa juga itu. Gue dari Jawa juga, satu kampus. Jumlah anak sekarang Pak? 3 orang putri, Pak. 4, 7. 7, 6. 3 putra. 3 putra. Anak 2, sepasang. Mengenai pekerjaan Bapak sekarang Sebagai pegawai negeri sipil. Petani. Sebagai kontraktor aja di PLN. Daerah Mencirim juga, itu yayasan. yayasan. Apa nama yayasannya? Yayasan Rumah Pendidikan Alifah Klinik Autisme. Pak Ashab sebagai apa di sini? Ya, owner juga, ya kepala sekolah juga, terapis juga. Pak, diceritakan pengalaman Bapak selama tinggal di daerah sini yang paling fenomenal, apa ada kejadian yang Bapak alami dari dulu sampai sekarang?
Ya, selama tinggal di sini ya alhamdulillah keadaan itu ya aman-aman tentram, tidak ada terjadi sesuatu apapun. Kalau sejarahnya kami ini asli di sini, Pengalaman seperti apa Pak? keadaannya masih sepi kali dulu sini Pak. Sepi, apalagi depan ini hari itu jalan pohon mangga semua ini nih. Kebetulan saya juga SD di sini, pengalamannya tepas saja gedungnya, bangunannya bangku panjang pula sekolahnya pun. Kalau aspal itu masih sampai dengan Medan Kriu yang ada. Ke sini masih sudah ada jalan tapi belum beraspal. Jalan batu. Jalan tanah. Bahkan di depan ini dulu banyak kubuangan kerbau dulu. Saya kemari tahun 2004 tadi masuk dari PT Area kemari masih belum bagus. Iya, masih banyak batu-batu, tapi kurang lebih setengah tahun kemudian udah diaspal gitu. Jalan masih kecil lah Pak. Oh belum. Belum, masih pohon mangga ini kanan kiri nih Pak. Di tahun berapa itu Pak? SD saya tahun 73 itu masih sepi kali Pak. Secara transportasi? Transportasi, kalau ada sepeda saja kita udah jago dulu Pak. Kereta angin. Masih sulit. Kalau tahun 95 itu masih ada tunas baru lah. Apa tuh Mas Wan? Apa namanya, angkot tunas baru namanya. Dari CP-nya tuh. Tunas baru itu pun tertentu waktunya. Jadi ngetem dia di Kampung Lalang udah penuh baru jalan. Nah, begitulah dulu sangat sulitnya. Bahkan pernah saya pulang kerja dari luar kota, jalan kaki saya dari Kampung Lalang sampai ke rumah. Jalan ini tembus ke Lalang sana atau masih belum? Tembus Pak, tembus, Yang ya. di belakang ini belum. Ya? Belum, kok yang belakang ini ke belakang itu jalan istilahnya setapak lah. Oh, pengalaman yang menarik tinggal di sini. Kenapa ya? Beragam di sini, beragam budaya juga, agama juga di sini saling antara agama satu dan lain saling berdampingan, harmonis juga. Itu mungkin itu aja. Yang pengalaman terindah saya rasa tengah malam, aduh ya Allah, apa kejadian lainnya pikirkan, tidur di lubang jalan depan gereja itu. Saya pikir udah itu harimau matanya merah ya kan. Rupanya kerbau. Tapi masih hutan lah. Masih burung. Masih jalan tanah itu tuh ya. Gereja itu udah lama ya? Udah lama kali. 95 sudah ada itu gereja. Alhamdulillah bencana nggak ada Pak, seingat saya nggak ada. Kejadian fenomenal yang lain Pak di masa lalunya? Fenomenal juga saya rasa nggak ada ya Pak Marion ya, nggak ada. Sini adem-adem aja Pak. Oh, kejadian fenomenal. Ya gimana ya? Jadi Aceh baru 3 hari di sini ada bencana di Aceh itu kan. Terus di sini nggak ada lah selama di sini. Banjir alhamdulillah dan tempat kami nggak ada banjir. Iya. Jarahnya sampai masjid ini dari megah seperti ini bagaimana awalnya? Ini kita ceritakan dulu dari langgar musola ke masjid atau gimana Pak? Dari awal. Baik, terima kasih sewaktu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya SD di sini dulu Pak mengaji. Ini antara tahun 73-74. Guru mengaji saya almarhum Pak Saudin Capah. Ladangnya dulu rumahnya ke Jalan Sukarame, ya Pak Marioni ya. Iya. Dulu ini Pak kecil, tinggi, lantai gede. Itulah awalnya Pak di sini. Penduduknya pun masih sepi. Kami pun mengaji itu pakai lampu apa itu Pak yang keteplok itu kalau udah hidung kita hidap ini. Tuh setelah itu berubah perkembangan tapi tetap juga tinggi menjadi surau ya Pak, musola Pak. Surau ya. Masuk ya musola juga. Dikembangkan, dilebarkan supaya bisa dilaksanakan hari itu orang tua remaja melaksanakan sholat berjemaah. Namun perkembangan penduduk semakin ramai,
ditingkatkan lagi menjadi musola tadi menjadi batu, beton. Jadi nggak ada lagi bertingkat, udah langsung lantai. Lantai. Itu waktu pembangunan lantai itu kebetulan saya tidak di sini, saya tugas di Padang. Maka tahun 2003 saya lagi balik ke sini, pindah tugas. Kami beberapa orang mulailah musyawarah bagaimana musola ini supaya berubah menjadi masjid. Dulu sejarahnya itu tanah ini diwakafkan dari mendiang Kek Rasid pada penduduk Sukamaju. Itu sejarahnya. Terus Pak? Dan di waktu itu secara bergotong royong ya seperti Pak Pujian tadi menceritakan swadaya masyarakat. Kalau saya karena tadi dapat jodohnya di sini tahun 95 ya tinggal di Semencirim, dan memang awal saya beraktivitas ke masyarakat di Masjid Babu Salam ini. Pertama saya ikut di perwiritan rambutan dulu ya, perwiritan rambutan. Kemudian ya ketemu sama Pak Mariono, Pak Pujian, ya aktif di masjid ini sampai dari awal pembangunan rapat-rapat pertama dulu dengan Pak Pujian, Pak Mariono, Pak Rijal Bancin, ya Pak Rijal Bancin ya. Nah disitulah kami ketemu dan beraktivitas bagaimana membangun masjid ini yang dari tadi yang diceritakan awalnya musola dan masih bertingkat dan kemudian dirubah akhirnya yang dulunya masih separuh papan kita rubah seperti sekarang ini. Pada saat statusnya musola lama sekali ya. Lama Pak, lama. Ketika di zaman tahun 1974 itu untuk sentral masjidnya kalau warga sini mau sholat Jumat di mana itu Pak? Dulu ke Kesengkol sama Pasar Ampat lah. Takwa. Iya, Masjid Takwa. Tapi dari dulu sampai sekarang masjid posisi memang di sini kan? Di sini Pak, di sini. Kok dusunnya kok di sini dusun 2 Sukamaju, sini sudah Desa Mencirim, dusun 4 di sini ya, dusun 4A. Jadi berdampingan dengan Desa Semencirim Pak. Berarti ini pas kalau dilihat ini di pertengahan, nanti pinggir perbatasan. Perbatasan. Di tahun yang lalu yang status rumah ibadah ini masih musola, perbandingan antara muslim dan non muslim itu jauh jaraknya atau memang sama sekali muslim semua pada zaman dulu? Campur waktu itu. Oh, berarti campur. Dahulu kala juga Campur Pak. non itu udah ada ya? Iya, campur itu. Ya, banyakan memang kita di sini Islam. Apalagi sudah banyak pula perumahan-perumahan warga kita yang hijrah ke sini, otomatis sudah semakin banyak kita yang Islam. Sebelumnya pun kita ini kan Islamnya sih banyak Pak. Hanya saja karena pada saat dulu itu kan salah satu sisi kurang bimbingan, kurang kesadaran, sehingga untuk memakmurkan masjid itu masih nampak kekurangannya. Kalau di Masjid Babu Salam ini Bapak dipercayakan sebagai apa Pak? Kalau saya di sini waktu pembangunan sebagai seksi bangunan. Berarti panitia pembangunan. Jadi pengalaman selama dipercayakan sebagai seksi pembangunan berarti pencari dana itu. Ya, sambil juga itu ada juga untuk mencari dana. Ada nggak hal-hal yang menarik selama Bapak dipercayakan untuk menggalang dana untuk pembangunan masjid ini? Ya, kadang-kadang menariknya ini ya sangat apakali kadang-kadang sampai kita mencari dana sampai ke yang bukan non muslim, sampai ke situ juga Pak. Kenapa bisa seperti itu Pak? Kenapa Ya. bisa memakai jalur situ? Ya, kadang-kadang gini karena hubungan teman tadi Pak. Karena ada saling apa itu sampai ke situ jadinya Pak. Mungkin ya teman tadi mungkin ada istilahnya keterbukaan untuk membantu sampai ke situ Pak. Jadi selama ini Pak, Bapak sebelumnya kan tugas di luar nih. Setelah Bapak kembali ke daerah Sukamaju ini, bagaimana perkembangan Bapak mengenai jamaah yang meramaikan masjid kita ini?
Terima kasih. Saya membahasnya dua sisi Pak ya. Oke, silakan Pak. Sisi pertama, melihat perkembangan warga dan jemaah kita semakin ramai, maka dulu masjid yang ukuran 6x6 ya Pak ya. 6x6 kita rombak menjadi masjid pada saat posisi ini. Musyawarah pembangunan masjid ini dilaksanakan September tahun 2003 dengan modal 2.350.000, saudara Daud sebagai bendahara ya. Daud. Kami beberapa orang musyawarah bagaimana kita supaya pembangunan masjid kita ini semakin baik sehingga jemaah kita nanti untuk melaksanakan ibadah semakin ramai. Mengambil inisiatif tersebut supaya kita nanti tidak disalahkan warga, maka kami mengundang warga Pak. Warga makan bersama di sini dengan menyiapkan proposal anggaran pembangunan masjid. Pada saat itu konsultannya Pak Bangun, dia non muslim tapi jemaahnya saudara-saudaranya Islam. Baik konsultan kita ini Pak pembangunannya, karena tepi jalan kita ini sekali 10 tahun pasti akan meningkat pembangunan, kendaraan semakin banyak, maka ini kekuatan pondasinya sampai 3 tingkat sanggup. Karena kedalamannya 1,5 meter, lebarnya 80 cm, besi gulir 22. Inilah latar belakang pembangunan masjid. Kalau saya tidak salah hari itu proposalnya itu sebanyak 625 juta awalnya. Namun berkat doa jemaah dan warga dan dukungan, alhamdulillah diizinkan kami panitia bekerja sehingga kami berusaha mencari dana keluar. Mudah-mudahan infak sedekah yang disalurkan jemaah menjadi amal ibadah bagi dia, menjadi sampai di akhir hayatnya sehingga pembangunan ini bisa berjalan. Kami mencari dana ini Pak nggak tanggung-tanggung. Mohon maaf saya bilang ini lantai ini Pak, keramik ini bantuan Kepala Dinas Perhubungan Kapital Langkat. Ini banyak bantuan, kebetulan saya tugas di sana, saya cari dana ke sana. Alhamdulillah pembangunan demi tahap bisa berjalan, hanya beberapa orang kami pengurusnya termasuk Pak Mariono. Kami tetap berusaha menggalang dana karena kondisi masyarakat kita di sini Pak rata-rata pada umumnya petani. Kalaupun kita memohon bantuan pada saat siap panen. Jadi kalau siap panen itu kita menunggu baru bisa kita pembangunan, lama siapnya Pak. Maka kami bekerja mencari dana keluar. Ini tempoh hari Pak, sehingga kita tak usah menceritakan hambatan-hambatannya, cerita yang baiknya saja kita Pak ya. Karena macam mana pun kebaikan itu yang diutamakan ya Pak ya. Dan insya Allah pembangunan sudah berjalan tahun 2017. Saya timbang terimakan ini sama Pak Indra sebagai Ketua BKM. Saya bulan 9 resmi mengundurkan diri dari pengurus. Jadi proses pembangunan memakan waktu berapa tahun itu? Sebenarnya pembangunan ini Pak 3 tahun dulu udah sebenarnya hampir rampung ya Pak ya. Udah hampir rampung, cuman karena banyak dipoles bagaimana supaya lebih indah seninya Pak, tahap demi tahap sampai pembangunan pagar, tembok, begitulah kami buat Pak. Selama ini Bapak di sini dipercayakan sebagai apa Pak? Sekarang sebagai warga biasa saja Pak. Di struktur? Nggak ada Pak. Untuk sekarang Pak. Insya Allah tahun 2017 itu ya, kami adakan rapat, kebetulan
Pak Pujian mengundurkan diri, terpilihlah saya sebagai ketua BKM yang dulunya ketua panitia pembangunan masjid, ketua umum panitia pembangunan masjid itu Pak Pujian, saya sebagai ketua pembangunan. Nah, setelah tahun 2017 kita rapatkan di sini di masjid ini, terpilihlah saya, dipercayakan saya untuk sebagai ketua BKM. Jadi tidak ada lagi pembangunan itu ya, tidak ada ketua pembangunan lagi, tapi yang ada pengurus BKM. Saya sekretaris di sini. Ya. Berapa lama dikerjakan? Kalau di surat SK-nya 3 tahun ya. Jadi akhirnya berakhir ini memang bulan 10 ini. Bulan 10 ini berakhirlah saya, tapi sampai hari ini belum sempat membuat rapat pengurus lagi. Nanti kita buat rapat pengurus dan kita akan pilih kembali pengurus untuk periodisasinya. Periode ini dikeluarkan surat dari desa atau dari KUA, dari kantor urusan agama. Ya, Depak. Ada SK-nya. Enggak, berarti secara keseluruhan masjid itu 3 tahun durasi menjabat. Iya, 3 tahun. Iya. Proses sebelum ada SK dari kantor KUA pada tahun 2007 bulan September dilaksanakan sini musyawarah untuk pengangkatan dan pemilihan ketua badan kemakmuran masjid, karena ketua umum pembangunan dan panitia pembangunan sudah dinyatakan selesai. Maka pada bulan September itu saya mengundurkan diri, dirapatkan di sini supaya dipilih sebagai siapa ketua badan kemakmuran masjid berserta pengurus-pengurusnya. Antara proses setelah duduk Pak Indra sebagai ketua BKM sampai sekarang itulah terbit SK dari kantor KUA. Berarti SK kantor KUA itu terbit atas usulan dari masjid sini, siapa-siapa pengurusnya, siapa anggotanya, siapa seksi-seksinya, itulah diusulkan kantor KUA, maka diterbitkan SK-nya. Kalau di SK itu di 3 tahun. Berarti ditetapkan langsung dari KUA 3 tahun. Ya. Ya maksudnya kita mintakan per 3 tahun, mereka keluarkan gitu. Usulan Ya. Kalau penunjukan sebagai ketua BKM ditunjuk langsung atau ada pemilihan suara? Insya Allah kita pemilihan suara seperti yang Aklamasi. ya bukan aklamasi lah, kita pilih voting suara terbanyak. Nah, jadi suara terbanyak ketua, suara terbanyak pertama ketua, suara terbanyak kedua kemarin sekretaris, wakil suara baru kita pilih lagi untuk calon sekretaris gitu. Waktu itu seperti tadi diceritakan oleh Pak Indra, kita ada rapat BKM mengundang semua jamaah untuk menentukan ketua, sekretaris, bendahara. Jadi ada rapat dulu baru ditunjuk sama jamaah. Upaya apa saja Pak yang sudah dilakukan dalam memakmurkan masjid ini? Terima kasih. Kebetulan saya kan punya kawan-kawan pengurus lah, ada sekretaris, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada najir. Kami coba meramu bagaimana kegiatan di masjid ini bisa maksimal. Khusus mungkin Pak Sekretaris kami ini cukup brilian untuk meramu acara-acara sehingga terjadilah yang hari ini kita mungkin bapak-bapak sudah melihat dan masyarakat juga sudah memonitor, melihat dan menikmati setiap Ahadnya, setiap malam Seninnya kita buat kegiatan, dan hari ini juga kita sudah bergabung dengan FKSMM sehingga Ahad subuh kita punya kegiatan terkhusus. Kita mengikuti kajian-kajian subuh di mana FKSM melakukan kegiatan. Jadi insya Allah kita sudah buat beberapa acara seperti maulid, Isra Mi'raj, tahun baru dan sebagainya. Kita coba makmurkan masjid ini semampu kita. Mudah-mudahan inilah yang bisa kami berikan. Ke depan memang banyak acara-acara yang akan kita persiapkan, tapi memang belum bisa terlaksana. Mudah-mudahan dengan waktu berjalan ini bisa kita realisasikan.
sebagai sekretaris waktu saya melihat masjid-masjid yang lain kan banyak yang berkembang. Supaya masjid ini berkembang, bagaimana? Pertama saya membuka atau membuat akun Facebook. Dengan akun Facebook itu istilahnya akan dikenal oleh masyarakat yang lain, dan informasi-informasi yang kita sajikan atau kita share ke masyarakat biar mengerti bahwa oh di masjid ada kegiatan ini. Dan alhamdulillah masjid ini juga banyak dipercaya ustadz-ustadz untuk minta atau mengisi di masjid sini. Akhirnya tadi dengan media sosial tadi berkembang, masjid ini pun banyak dikenal oleh ustadz-ustadz di luar Semencirim. Iya. Program yang saya share untuk masyarakat itu seperti pengajian Ahad pagi, subuh pagi, maupun pengajian Ahad malam Senin. Dan itu pengajian Ahad subuh pagi sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Subuh pagi. Nah, sebelum kami bergabung dengan FKSMM, itu kami memang sudah rutin mengadakan kajian subuh pagi. Waktu itu juga sebulan 2 kali ya Pak awalnya ya. Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali tiap Ahad subuh pagi. Setelah bergabung dengan FKSMM, kita juga mengirim jamaah untuk perwakilan ke sana apabila berbarengan jadwalnya. Iya. Hasilnya nampak sekarang Pak ya. Alhamdulillah Pak. Jadi setelah hasil nampak, Bapak lihat sekarang bagaimana jamaah kita yang berjamaah kemarin, masyarakat, apakah ada perkembangan atau gimana Pak? Kalau kita lihat Pak perkembangannya, maunya masjid kita ini lebih luas lagi pun Pak. Lebih luas, lebih besar, karena hijrah penduduk kita semakin banyak masuk di desa kita ini, penduduk Islamnya semakin banyak, jemaah kita penuh. Makanya kok bisa pun kok ada duit nanti rezeki dari jemaah ini, kok bisa dijualnya tanah seperti ini, dikembangkan supaya lebar lagi Pak. Karena kok kita lihat, kami dulu memandangnya ini udah besar ini Pak, tetapi setelah lihat jemaah gini kecil terusnya. Ya, dengan bagaimana yang disampaikan Pak Pujian, Pak Mariono tadi, kami berharap sekali lah kalau memang ada rezeki Allah berikan memperluas masjid ini. Karena kalau lihat hari ini Jumat saja mungkin tidak cukup untuk menampung jemaah. Jadi memang kalau ada rezeki dan Allah kabulkan, kita akan beli tanah sebelah kiri atau kanan masjid ini, bisa memperlebar masjid ini. Insya Allah tidak ada kendala yang berarti, karena intinya tadi kekompakan dan kerjasama yang baik antara pengurus, sehingga tidak ada masalah yang cukup signifikan saya kira, sehingga insya Allah berjalan baik-baik saja, tidak ada kendala apapun. Sarana atau prasarana apa saja yang sudah dimiliki di Masjid Bagus Salani selama periode Pak Indra memimpin BKN di sini? Kalau pembangunan itu masih dilaksanakan di zaman Pak Pujian sebagai ketua pembangunan. Kami hanya menambah sedikit fasilitas, dan mungkin yang paling diminati sekarang ada kegiatan olahraga tenis meja yang bisa mengumpulkan kawan-kawan untuk beraktivitas kesehatan, sehingga setiap hari minggu pagi bisa kita melakukan olahraga lah saya bilang. Dan kalau yang lain mungkin belum ada. Kalau fasilitas yang lain mungkin AC, mungkin running text dan sebagainya, CCTV, itulah yang bisa mungkin menambah kenyamanan di masjid ini. Yang sarana sudah kami sediakan seperti pemasangan AC. Waktu itu memang menjawab pertama AC belum terpasang, akhirnya sekarang sudah ada 8 atau 9 ini, 7 AC sudah terpasang.
Terus penambahan juga kamar mandi. Waktu itu kamar mandi cuma klosetnya cuma satu. Sekarang alhamdulillah ada tadi untuk perempuan dipasang kloset, dan untuk toilet udah tambah 2 lagi. Dan juga waktu itu belum ada pemasangan kanopi, akhirnya kanopi pun terpasang. Juga sampai ke teras masjid, sampai halaman pasang keramik ya, semua itu. Mengenai pencapaian terbesar di BKM Abu Salam, Kalau pencapaian dalam sisi keuangan, paling kegiatan Lebaran, sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau untuk kegiatan yang paling fenomenal, saya rasa kegiatan ketika kami bergabung dengan FKSM. Kebetulan ada Pak Ustadz Hendro. Kalau pencapaian yang diraih yaitu kajian-kajian seperti atau maulid, PHBI, alhamdulillah berjalan lancar. Juga tiap ada PHBI kita juga tidak ada kendala. Kita bilang ke ketua bahwa kita mengadakan maulid atau Isra Miraj atau tabligh akbar, itu berjalan lancar. Itu enggak ada, cuma kendala mungkin kendala alam aja. Setiap kali mengadakan maulid hujan, akhirnya perkiraan jamaah kita mencapai 400, mungkin cuma 300. yang berkah. Iya, itu. Kontribusi remaja masjid, Pak, Ya, kita bicara terhadap program-program yang sudah dibuat oleh BKM Abu Salam, bagaimana dengan mereka? Cukup baik. Jadi kita memang kemarin kita bina kembali, sempat tersendat beberapa waktu yang lalu, dan 2 tahun belakang ini anak-anak remaja cukup aktif. Bahkan tahun lalu, Lebaran tahun lalu mereka sudah buat takbiran keliling dengan pakai obor keliling, dan itu cukup menarik, sehingga anak-anak bisa bersatu di masjid ini. Ada pengajian anak-anak setiap malam Sabtu kalau tidak salah saya, itu mereka mengadakan pengajian. Cukup banyak membantu kegiatan-kegiatan ibadah di masjid ini. Remaja masjid di sini juga alhamdulillah kompak juga. Memang sampai sekarang dia masih aktif. Juga BKM, dia kan remaja masih kita bimbing dari BKM. Alhamdulillah pun anak-anak remaja di sini juga aktif dan mereka pun kompak. Setiap kali kita misalkan ada acara maulid atau PHB tadi, kita rapat, kita undang anak remaja sebagai pelaksana, kita sebagai istilahnya pemimpinnya, dia pelaksanaannya, akhirnya oke semua. Program remaja masjid memang ada, program remaja ya, remaja dia punya program, dia cuma kita sebagai BKM mengarahkan aja program dari remaja ke masjid. Pendanaan juga disupport dari BKM atau mereka Iya. cari sendiri? Selama ini pendana dari BKM. Jadi remaja masjid yang mengadakan kegiatan, kita sudah tidak lagi mengutip masyarakat. Insya Allah dari BKM ada dananya. Dan alhamdulillah dana tadi mengalir terus dari dana yang ada di teras masjid maupun yang ada di jalan raya ataupun ada yang di rumah-rumah makan. Total kas BKM yang paling tinggi yang pernah dicapai berapa, Pak? Insyaallah kita infak atau kas. Ya, kasnya, kemudian infak yang masuk. Kalau kas kita tidak sempat tertumpuk karena kita buat kegiatan berjalan terus. Jadi paling banyak ya 15 juta itu sudah berjalan terus kita. Berarti di dalam 15 juta itu langsung disalurkan di sini. Iya betul, kita buat kegiatan terus uangnya bergulir terus. Di rumah makan, karena di rumah makan kadang kita ambil 8 bulan sekali. Kalau yang di teras masjid yang di jalan raya itu bisa berapa bulan? 6 bulan. Jalan yang di jalan 2 bulan itu bisa mencapai 8 juta ya, yang di pinggir jalan itu ya. Jadi Itu. kota infak ada di pinggir jalan, ada rumah makan. Yang di pinggir jalan dengan halaman masjid, ada nggak kendala Pak selama ini atau kerusakan? Oh kendala pernah, iya. Kalau yang kota infak yang di halaman masjid pernah diangkat, akhirnya
yang ada di teras masjid tadi, waktu itu gemboknya dibongkar. Biar lebih aman lagi kita las dengan dindingnya. Jadi sekarang kalau Tanifah kita las dengan dinding tiang. Terus ada untuk apanya yang gemboknya tadi kita buat seperti bambu bulat gini. Jadi gunting itu nggak bisa masuk. Itu. Alhamdulillah sekarang safety-nya lumayan bagus. Terus yang di pinggir jalan juga kita las. Karena pernah dicongkel juga, kena ya, waktu itu kena juga. Ada gimana supaya aman lagi, gemboknya nggak ada, kita las semua. Jadi kita membukanya. Pakai las. Iya. Harapan kita juga saya menjawabnya dua sisi Pak ya. Pertama, kepengurusan ini sudah bagus, sudah solid. Kita lihat kegiatan-kegiatan syiar agama sudah matang. Kok kita bayangkan dengan jarak tetangga, sini Masjid Babu Salam yang lebih eksis. Mohon maaf kepada yang lain kan gitu Pak ya. Kepada warga kita juga, ya kita harapkan juga supaya bisa lebih ramai datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maupun sholat fardunya atau kegiatan-kegiatan Islam. Di satu sisi saya juga jarang juga ke sini Pak, karena saya dekat rumah Nurul Ikhlas Pasar 4. Sana juga saya ikut pengurus kan gitu Pak ya. Jadi kadang-kadang sana, kadang-kadang di sini Pak. Jadi harapan kita yang sifatnya positif, insya Allah dengan niat kita yang baik pasti akan dicatat Allah juga kebaikan kita di kemudian hari. Ya, harapan saya itu karena ya para jemaah ini sudah semakin banyak, sementara masjid kita yang masih seperti ini, ya mudah-mudahan bisa macam mana mengembangkan masjid lagi lebih besar lagi. Ya seperti ini, kalau umpamanya ada uang bisa membeli sebelah kanan kiri itu bisa dibangun lebih besar lagi. Itu harapan saya. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Harapan ke depan semoga Masjid Babu Salam tetap dicintai masyarakat dan umat Islam tetap harus sholat 5 waktu di masjid. Itu baik laki-laki, untuk perempuan silahkan juga, tapi izin dengan suaminya. Ya, harapan kita, kamilah pengurus BKM, kami mengajak masyarakat Desa Sukamaju dan Semenjirim, karena masjid ini berada di perbatasan desa antara Semenjirim dan Sukamaju. Mari hadir ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah rutin kita, sholat 5 waktu. Kemudian kita isi masjid ini dengan kajian-kajian yang sudah ada. Ramaikan masjid ini juga kepada anak-anak kami untuk hadir ke masjid ini. Mari kita gali ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu harapan saya yang paling besar. Semua jamaah Masjid Babu Salam bisa hadir di masjid ini dengan setiap waktunya, setiap ada kegiatan, sehingga masjid ini menjadi masjid yang makmur di Desa Sukamaju ini. Saya kira itu harapan saya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.